sahabat NF semua. Hari ini kita ketemu dalam edisi spesial podcast NF untuk persiapan UTBK SBMPTN. Dan, saya yakin teman-teman semua sekarang punya optimis ya untuk masuk PTN, iya, rasa optimis untuk masuk PTN dan kali ini kita akan bahas satu, mata pelajaran ya yang dianggap sulit oleh sebagian siswa, mungkin bukan sebagian ya, hampir seluruh siswa ya, IPA ya. Dan, kali ini kita akan coba unboxing soal UTBK SBMPTN itu kayak gimana dan trik-triknya kayak gimana. Nah, di depan saya, ya, sudah ada tokoh utama iya, Bisa siapa aja. lagi kalau bukan Kak Erus. Apa kabar Kak Erus? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Ah, Roni? sehat. Oke ya, nggak kena omikron ya. Terima kasih nih udah ngundang saya ke sini nih. Oke, dan hari ini kita akan coba unboxing, soal-soal UTBK SBMPTN. Sudah siap ya Kak Erus ya? Mudah-mudahan. Berapa soal yang dibahas? Kalau sempat mungkin 2 ya. Oh 2 ya, kira saya 2.000 ya. Nah oke ya, Kak Erus, sebelum saya masuk ke, unboxing soal TBK SBMPTN, Ya mau Kak Roni. tanya dulu nih, Boleh boleh. kenapa dulu Kak Erus ini masuk fisika yang Mhm. dianggap sebagai, mata pelajaran yang cukup sulit gitu Ya. ya? Karena biasanya kan kalau orang masuk ke jurusan itu faktor figur ya kan, sosok tertentu atau apapun gitu ya. Kalau Kak Erus sendiri nih kenapa masuk fisika ya? Apa nyemplung nggak sengaja nyemplung di situ atau gimana nih? Pertanyaan satu ini udah sulit banget ya. Iya. Saya tapi saya coba jawab ya. Jadi misalnya adik-adik kalau misalnya dikasih tahu misalnya di satu rumah itu ada perhiasan, ada apa namanya, ada barang-barang berharga gitu kan. Tetapi untuk masuk ke rumah itu adik-adik harus punya kunci. Nah, sama juga seperti itu ya. Jadi fisika itu adalah dia merupakan kunci untuk memahami apa-apa yang ada di alam semesta ini. Nah, Oh alam gitu. semesta ini kan ibaratnya itu menjadi jembatan supaya hidup kita ini lebih baik, lebih efektif dan seterusnya ya. Atau bisa juga misalnya ketika kita ingin berjalan ke satu tempat ya. Misalnya dikasih tahu di situ ada tempat yang sangat indah kan. Tetapi untuk sampai ke tempat itu tuh apa namanya? Gelap gitu kan. Mmm, Maka yang kita butuhkan adalah senter. Nah, mmm. itu fisika itu seperti itu ya. Jadi fisika itu merupakan senter. Nah, di mana alam semesta itu adalah jalan yang gelap tersebut. Jadi untuk Oh, memahami apa-apa yang ada di alam itu kita butuh butuh? senter atau Oke. butuh kunci. Nah, itulah fisika. Makanya saya coba masuk fisika ya. Oh, Supaya saya bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat gitu kan. ya SMA pikirannya udah begitu ya? Luar biasa banget ya. Saya SMP-nya di ini, di luar kota, Oh di luar kota bukan ya? di luar negeri. Luar negeri ya? Ya oke baik. Kak Erus, sebelumnya, mungkin ada banyak pertanyaan juga Ya, di anak-anak SMA ini, eee, kalau saya sendiri menganggap kalau sulit itu kan sesuatu yang relatif ya iya kan? betul betul. Sulit, gampang itu relatif. Kalau orang bisa pasti gampang, kalau orang nggak bisa pasti susah. Tapi mungkin lebih tepatnya tantangan aja sih, tantangan Mhm, belajar fisika ini apa sih? Kan kalau fisika ini kan kita sering, mengerjakan soal-soal gitu mhm. ya, terus kemudian menyelesaikan soal-soal dengan rumus-rumus yang ada gitu. Ya, Ya jadi ini maksudnya apa sih gitu kan ya, kadang siswa ini apa sih ngitung-ngitung ini nggak jelas gitu. Ini tantangannya apa sih belajar fisika sebenarnya? nah, jadi untuk menjawab soal itu ya Kak Roni ya, mungkin adik-adik juga yang di rumah atau yang lagi menonton ini jangan sedih kalau misalnya tidak bisa mengerjakan soal fisika. Mmm, Jadi fisika dengan mengerjakan soal fisika itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi mengerjakan soal fisika itu adalah merupakan bagian dari aktivitas aktivitas untuk memahami fisika ya. Jadi itu mhm. merupakan aktivitas kecil aja gitu Oh dari berarti memahami memahami fisika dengan menyelesaikan soal soal itu ya. fisika Ada 2 hal yang berbeda ada ya? 2 hal yang berbeda. Nanti saya akan memberikan trik-trik bagaimana misalnya adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal fisika. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ya mengenai fisikanya terlebih dahulu Kak Oke Roni ya. baik, oke. Jadi memahami fisika itu adalah sebenarnya bukan berarti rumus-rumus yang kering tanpa makna ya. Nah, jadi kalau misalnya belajar fisika itu sebenarnya adalah belajar yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, fisika itu misalnya sudah bermanfaat misalnya ya, ketika mentransformasi atau mengubah bagaimana kita misalnya bertransportasi ya. Misalnya kalau dulu adik-adik bisa bepergian ya, kita bayangkan orang-orang dulu berpergian itu dia menggunakan apa, misalnya kendaraan seperti sapi atau Kuda, misalnya kuda gitu mhm, kan, atau berjalan kaki. Nah itu dengan penemuan ilmu fisika akhirnya, orang bisa membuat alat transportasi ya seperti transportasi, seperti pesawat gitu dan seterusnya. Atau juga bisa terjadi di revolusi, apa namanya, eee industri, revolusi apa Kak Roni, apa namanya, informasi ya, informasi, informasi. Dulu kan misalnya Kak Roni mungkin waktu zaman SD itu berkirim surat ya, oh, misalnya ke apa, teman yang sebelahnya mengirim surat hari ini nanti sampainya seminggu kemudian ya kan. oke, Nah betul sekarang betul, dengan ada alat-alat yang lebih canggih ya, kita
mengirim pesan dengan cepat. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari penemuan fisika yang tadi saya bilang itu ya. Mhm, Jadi kunci untuk memahami alam semesta itu ada di fisika. Nah, iya. kemudian juga kemajuan yang lain di, alat komunikasi itu adalah kemampuan alat-alat untuk menyimpan data ya, dengan ukuran yang sangat besar, tapi komponennya itu sangat kecil. Nah, itu juga Mmm. merupakan bagian dari fisika. Nah, Atau misalnya berarti sebenarnya fisika ini sesuatu yang dekat dengan kita ya? dekat dengan kita, Heeh, bukan sesuatu yang, kering apa nih, rumus tadi kering ya, rumus kering tanpa ya, makna ya rumus kan? tanpa makna ya. Oke. Atau misalnya kita bisa berada, di ruangan yang sejuk, atau adik-adik bisa misalnya berada di ruangan yang sejuk, membaca, belajar, dan seterusnya, itu juga merupakan, penemuan dari fisika ya, adanya AC itu juga merupakan Mmm, penemuan dari fisika. Nah, sehingga ketika adik-adik belajar fisika itulah, bangunlah motivasi untuk belajar fisika ya. Jadi mmm, fisika itu sudah terbukti bisa mengubah peradaban ya, atau iya, misalnya mentransformasi peradaban ya. Tadi kita temukan, dia sudah mentransformasi bagaimana kita bertransportasi atau berkomunikasi ya. Nah, ada satu hal lagi yang lebih penting Kak Roni ya. Jadi fisika itu juga merupakan salah satu petualangan terbesar manusia. Nah, ya jadi asik nih bertualang nih ya. petualang iya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik senang berpikir gitu kan, nah itu fisika itu adalah merupakan, tempatnya lah ya, bagaimana misalnya kita, eee, menemukan di alam semesta itu ada apa sih gitu kan. Nah itu, Mmm, bisa fisika ya. Nah ini salah satu ilmuwan ilmuwan fisika ya, kita tidak, apa namanya, Einstein ya, mungkin adik-adik juga pernah dengar namanya. Dia, pernah, menemukan penemuan yang, sangat luar biasa gitu, spektakuler gitu. Nah jadi seperti itu ya. oke. Berarti sebenarnya, kalau kita mau belajar fisika ya, Mhm. itu harus, tahu dulu ya motivasinya apa dan mengenal dulu bahwa fisika itu sebenarnya bukan rumus gitu, Ya bukan hanya betul, rumus, heeh. Jadi tetapi dia sesuatu yang kalau tadi bahasanya Kairos itu adalah kunci untuk membuka, apa namanya istilahnya, membuka rahasia alam membuka semesta. rahasia alam semesta dan Iya, sampai kita kondisi saat ini sebenarnya ini peran fisika sangat besar ya kan? mhm, Betul, oke. Nah, lalu kemudian nah tadi kan udah jelasin nih sebenarnya harusnya teman-teman belajar itu bukan hanya sekedar rumus-rumus gitu ya, tapi harus punya, pengetahuan tentang fisika itu apa sih sebenarnya. mhm. Dan pertanyaan lain adalah bagaimana caranya nih belajarnya gitu ya, tipsnya supaya kita bisa menguasai fisika dengan baik Nah, gitu. oke. Jadi Tadi kan Pak Heru bilang nih, antara memahami fisika dengan mengerjakan mengerjakan soal-soal fisika itu 2 hal yang berbeda. Berarti iya, kita harus memahami dulu ya kan tadi pengantarnya pemahaman ini ya. heeh. Nah, tipsnya bagaimana caranya supaya kita juga bisa menyelesaikan soal-soal fisika? Nah, jadi, masih menyambung dengan yang ini ya. Jadi setelah adik-adik mengetahui bahwa pentingnya itu fisika, bahwa fisika itu bermanfaat, nah ya. Nah, mengerjakan soal itu adalah hal yang lain gitu ya. Jadi Hmm, mengerjakan soal fisika itu adalah merupakan bagian dari kita memahami fisika. Jadi dia hanya bagian kecil aja. bagian Nah kecil aja ya. nah jadi saya akan menganalogikan ya, bagaimana kita bisa menguasai soal-soal fisika ya, bukan menguasai fisika, itu dengan seorang atlet gitu ya. Hmm, Nah, jadi seorang atlet itu adalah, dia menghabiskan beberapa jam ya, atau berpuluh-puluh jam itu, untuk melatih, kemampuan dia di bidang olahraga yang ditekuni. Nah, hmm, jadi untuk bisa menyelesaikan soal-soal fisika itu adalah sebenarnya kuncinya itu ya, adik-adik adalah adik-adik harus memperbanyak pengalaman. Ya, oke. jadi kunci untuk memahami, eee, soal-soal fisika itu adalah, pengalaman ya. Pengalaman. Nah Berarti jam terbang untuk nah menyelesaikan soal yang banyak ya? jam terbang, betul Kak Roni ya. Jadi perlu dibedakan dulu ya, adik-adik jangan sedih kalau misalnya, "Saya suka fisika nih Kak," gitu, tapi saya suka fisika nih, saya suka bagaimana terjadinya orang bisa kembali ke masa lalu, atau Berarti bagaimana itu orang berarti suka fisika itu ya? orang itu dia suka fisika, orang itu dia Oh, udah punya passion terhadap fisika, cuma oke. dia merasa sedih karena tidak bisa menyelesaikan soal fisika. Nah, Berarti ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman mhm, ya. Jadi karena banyak Kak yang senang dengan penemuan baru, ya senang eee, dengan hal-hal yang teknologi, teknologi, iya sebenarnya kan? itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisika, Heeh, betul gitu. Tapi Kak. karena dia nggak bisa menyelesaikan soal fisika, ya dia merasa fisika gue jelek banget kayaknya gitu. Kayaknya gue nggak punya passion di situ Iya, gitu ya. bahkan bahkan siswa-siswa itu frustasi, "Wah, saya kayaknya tidak berbakat di fisika." Padahal mereka Iya. sebenarnya berbakat ya, cuma mereka mungkin belum menemukan, belum bisa membedakan yang mana fisika dengan Heeh. mana menyelesaikan soal fisika. Iya, Tapi kalau saya dia belum bisa menyelesaikan fisika berarti jam terbangnya aja harus jam diperbanyak terbangnya ya. aja gitu Oke, loh. gimana tuh Kak caranya tuh tipsnya? Nah, jadi, tipsnya itu adalah pertama ya, pertama adik-adik harus menguasai fisikanya dulu ya. Jadi adik-adik, bacalah buku-buku fisika. Nih, kalau bisa buku fisikanya itu jangan satu ya, jadi misalnya lebih dari satu buku fisika ya. Mmm, Kemudian dari situ adik-adik temukanlah benang-benang merah yang ada mhm. di fisika. Nah, biasanya sih untuk memahami fisika itu ada benang-benang merahnya karena nih ya. Oh gitu ya? Misalnya konsep vektor kan, Heeh.
Kalau konsep vektor udah mahir ya, maaf ya, Mahar, udah mau kawin Pak, mahar. maaf nih ya, jadi, biasa ya, ini apa, salah lidah. Jadi Oke. kalau adik-adik udah mahir itu di situ biasanya ada, benang merah untuk menguasai fisika ya, seperti konsep vektor ya, bagaimana Mhm, menguraikan vektor. Kemudian di situ juga di fisika itu tidak lepas dari hukum kekekalan ya. hukum kekalan. Kekekalan, ada hukum kekekalan energi, nanti adik-adik bisa pelajari ya, kekekalan energi, momentum sudut, Mmm, muatan. Kemudian Kak Roni ya, mhm, yang penting lagi adalah adik-adik coba lemaskan tangannya ya. lemaskan tangan. Nah, lemaskan tangan dengan menurunkan rumus-rumus turunan yang ada di fisika ya. Biasanya kalau misalnya adik-adik baca buku fisika itu ada namanya gerak parabola. Gerak parabola itu kan sebenarnya rumus pokoknya itu kalau nggak salah cuma 4 ya, tapi Mhm, rumus turunannya itu banyak. Nah, adik-adik di situ jangan dihafal, tapi coba, turunkan sendiri ya. Bagaimana mmm, mendapatkan rumus misalnya tinggi maksimum, waktu untuk sampai titik maksimum, waktu mmm, untuk sampai jatuh. Nah, itulah semua rumus turunan. oke. Nah, kemudian adik-adik juga di situ, coba sediakan waktu 4 sampai 8 jam per pekan untuk memperbanyak pengalaman tadi Kak Roni ya. Oh, Bagaimana cara, menyelesaikannya adalah mulailah dari soal yang mudah ya, atau soal yang ada pembahasannya atau soal yang pernah dibahas di kelas ya. Jadi dari situ ya, setelah itu baru adik-adik coba menyelesaikan soal-soal yang belum ada pernah, pembahasannya. oke. Nah, Nah, dari situ nanti kalau misalnya itu sudah dilakukan ya, membaca buku, kemudian itu nanti akan terbangun nalar fisika ya. Jadi nalar mmm, fisika itu semacam apa namanya, berpikir logis secara fisika ya. Jadi kalau misalnya benda ini dilempar nanti gerakannya seperti apa. Nah, tingkatan yang lebih lanjut lagi setelah nalar fisika itu muncul, nanti akan timbul namanya intuisi. intuisi Nah, ya. jadi intuisi itu semacam kalau kembali lagi ke olahraga ya, jadi semacam refleks aja ya, Refleks ya, refleks ya. kalau gini harus begini gitu ya? Heeh, jadi kalau misalnya soalnya begini, Harus ke begini? ini ya, Oh jangan iya, jangan coba-coba misalnya adik-adik, nanya misalkan, "Kak atau Pak, kenapa sih mengerjakan soal ini mhm, menggunakan yang ini?" Kan. Nah, iya, itu sebenarnya mungkin bapak atau ibu guru yang mengajar itu dia sudah punya intuisi fisika ya, karena mhm. dia sudah banyak pengalaman atau sudah banyak, jam terbangnya ya dengan soal-soal fisika sehingga nanti muncul intuisi dia, gitu. Oke, berarti urutannya baca buku yang Heeh, banyak gitu ya, terus betul, sediakan waktu mhm, untuk, belajar fisika lebih betul agar pengalamannya lebih banyak betul. ya, sampai kemudian nanti akan muncul Ya, intuisi, intuisi ya kan. Jadi, fisika. ya memang kalau sekarang sih wajar sih ketika ada yang mengatakan susah ya, mereka mungkin juga dalam tanda kutip Minim minim minim, minim iya, untuk, apa namanya, melatih dirinya ya, agar punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya, betul. Kak. Nah, setelah itu kalau misalnya merasa kebingungan jangan dipendam ya. Nah, jadi Mhm, segera tanyakanlah kepada guru atau kakak pengajar ya, itu juga merupakan apa ya istilahnya itu mengurangi beban lah ya, iya, mengeluarkan unek-unek fisika ya, heeh. iya, Dan curhat fisika istilahnya betul, ya. heeh. Dan yang terpenting juga adik-adik harus punya ini, apa namanya, kelompok atau diskusi belajar ya. Mhm, Nah, terus, kunci berikutnya adalah tenang ya, jangan panik. Jadi ketika ada soal itu adalah jangan panik, tapi mhm. tenang ya. Iya, karena panik dalam semua kondisi nggak bagus ya, Nggak Kak, ya? bagus ya, Heeh, heeh. Kemudian yang terakhir adalah karena kita ini manusia ya, terbatas pikirannya, tenaganya, waktunya adalah adik-adik, gunakan senjata yang terakhir yaitu berdoa, dibukakan ya, heeh, supaya kemudahan. kemudahan, supaya Oke, bisa memahami fisika, begitu. baik. Nah, ini bagus banget nih tips buat teman-teman dalam belajar ya, dan ini semoga bisa dipraktekkan juga buat teman-teman. Jadi ingat ya, memahami fisika dan mengerjakan soal fisika itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengerjakan fisika, bukan berarti teman-teman nggak ada passion di situ ya, tapi bisa jadi karena pengalamannya yang kurang dalam Betul, mengerjakan soal-soal fisika. Nah, kita langsung aja nih Kak, masuk ke unboxing soalnya ya, ya, heeh, UTBK SBMPTN itu kayak gimana, dan ini mungkin teman-teman juga sudah nungguin ya, kayak gimana sih tipe-tipe, soal-soal fisika di UTBK SBMPTN dan gimana cara nyelesainnya yang yang dengan cara yang mungkin mudah gitu ya. Nah mudah tadi mudah sulit itu kan relatif ya teman-teman. relatif, Nah kita iya. lihat aja gimana cara Kak Erus menyelesaikannya. Oke silakan Kak Erus, Ya, jadi, gimana? Kak Roni ya, setelah adik-adik belajar fisika ya, misalnya memahami fisika itu nanti akan muncul namanya pertama pengalaman. Jadi, soal pertama yang akan saya munculkan itu adalah soal-soal yang, membutuhkan pengalaman adik-adik dalam menyelesaikan. Nah, jadi, Pengalaman oke. Oke ini soal dia ini nih. itu adalah, soal mengenai pengalaman ya. Ya jadi kalau misalnya adik-adik sudah berpengalaman menyelesaikan soal ini, pasti adik-adik tahu, "Oh ini soalnya tentang ini Pak," ya. Misalnya soal tentang, eee, gerak vertikal ya, Gerak vertikal, mhm. oke. Nah sebentar, Jadi ini soal
berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi nanti dia akan, dalam tanda kutip, eee, karena hasil pengalaman dia bisa menyelesaikan soal ini Ya, gitu. jadi tahu nih gitu ya, bahwa soal ini itulah soal tentang bab A, ya. Cara Mmm, menyelesaikannya lah, begini gitu oh kan. gitu, Nah, oke. karena itu muncul dari Pengalaman? pengalaman jam Iya, terbang jam tadi. terbang tadi, oke. Jadi soalnya lah seperti ini ya adik-adik ya, kita baca doa bareng-bareng ya. Jadi di sini ada, eee, pada suap pada puncak suatu gedung ya yang tingginya 80 meter ini, ditembakkan benda dengan kelajuan 30 meter per sekon. Pertanyaannya itu adalah waktu yang dibutuhkan peluru tersebut untuk mencapai dasar gedung ya. Jadi, eee, soal ini adalah kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ini ada gedung gitu adik-adik ya. Nah kemudian dari atas gedung ini, dari puncak gedung ini kita lemparkan peluru. Kecepatannya adalah diketahui di situ, 30 kan meter per sekon. Nah, tinggi gedung dari tanah itu adalah biasanya ini disebut dengan tinggi awal. Ini adalah sama dengan 80 meter. Gitu, seperti itu ya. Nah, pasti adik-adik karena pengalamannya sudah muncul ya, nah pasti si peluru ini nanti akan bergerak vertikal ke atas ya Kak Roni ya. Tembak Heeh, vertikal ya? terus Iya, karena dia nanti kehilangan kecepatan, mhm, dia jatuh. berhenti, kemudian jatuh lagi gitu. Nah, itu berarti bagian dari penumbuhan nalar kan. Nah, Mmm, setelah membaca buku nanti, oh nalar fisikanya seperti itu. Nah, tentu dari gerakan dia ke atas ya, sampai ke tanah lagi, nah ini tentu ini butuh waktu kan. Nah, pertanyaannya lah berapa waktunya. Jadi ini adalah soal tipe SBMPTN yang atau UTBK ya, UTBK, heeh. ya, itu yang sering keluar gitu ya, Oh menanyakan gitu. seperti itu kan. Nah jadi, untuk menyelesaikan soal ini adalah ya adik-adik, nanti jadi, tadi saya bilang di awal bahwa fisika itu adalah bukan rumus-rumus yang kering tanpa makna. Nah Mhm. jadi dia merupakan rumus-rumus yang menceritakan apa yang terjadi di alam Oh gitu kan. gitu, oke. Jadi ini rumus ini adalah menggambarkan ya, gerakan dari peluru yang dilemparkan ya. Jadi Y itu menunjukkan si peluru itu tiap detik itu ada di mana Kak Roni kan. Mmm, Jadi tingginya itu apa 1 meter, 2 meter dan seterusnya. Nah, tinggi peluru tiap saat itu digambarkan oleh rumus matematika ini ya. Nah, jadi fisika itu bedanya dengan matematika seperti itu ya. oke, Heeh. Jadi dia rumus ini adalah hanya menceritakan ya, hanya menceritakan apa yang terjadi di alam mengenai gerak peluru tersebut ya. berarti bahasa fisika adalah menggunakan bahasa matematik ya? Bahasa matematik ya. Oke, bukan bahasa Indonesia ya? Bukan bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Thailand ya. Oh gitu. Nah, Susah itu ya, terlalu susah, panjang terlalu menjelaskannya ya. panjang ya. Biar lebih ringkas maka Nah, menggunakan tools-nya adalah matematika, jadi matematika itu semacam alat bantu lah ya, alat alat bantu, bantu oke. untuk, menggambarkan fisika. Nah, jadi ini adalah Y ini adalah merupakan tinggi peluru ya, sedangkan Y0 ini adalah merupakan, posisi awal dia di mana ya. Mmm, Jadi kalau di soal ini kan berarti dia berada awalnya itulah 80 meter. Tinggal masukin aja ke sini adik-adik. Kemudian P0 ini adalah kecepatan dia ditembakkan. Jadi ini kita masukkan 30 T ya. Nah, kemudian ini adalah setengah dari gravitasi. Nah, gravitasi itu kan 10 ya. Berarti setengahnya lah 5 ya. Nah, saya matematik. gitu ya. Ini adalah menceritakan tinggi si peluru. Gitu. Nah, Karoni ini ya. Saya lihat dulu wajah Karoni nih. Oh, kalau wajah Karoni ketawa berarti Karoni sudah mulai menyenangi fisika ya. Iya. Berarti saya diundang ke sini berhasil nih Karoni. Harus Kak gitu ya, harus menyenangi ya, kok soalnya nggak senang, harus senang Ya, lah. Karena tadi udah ceritain di awal, oh ternyata fisika berhubungan sama kita sehari-hari kan, kehidupan kita betul sehari-hari betul kan. ya. Nah, Karoni ya, jadi yang ditanya itu adalah waktu si peluru itu ada di tanah ya. Nah, Iya, jadi ketika peluru ini ada di tanah, tentu ketinggiannya itulah nol. Jadi kita masukin ke sini nol, ya kan? Jadi ini 80, kemudian inilah 30 T, ini adalah sama dengan 5 T kuadrat. 5 T kuadrat dari mana? Dari setengah dari 10 ya, karena mmm, gravitasi itu adalah 10. Nah, ini nanti diselesaikan ya, kita pindahkan ruasnya ke kiri semua jadi 5 T kuadrat dikurang 30 T, ya kan? Inilah dikurang dengan 80, ini sama dengan 0. Tulisannya kelihatan ya. Kalau ini kita bagi dengan 5 ya, ini kan sederhana nih matematikanya ya. mhm, Bagi dengan 5 berarti ini T kuadrat. Ini dibagi dengan 5, 30 bagi 5 adalah 6T. Kemudian ini 80 bagi dengan 5 adalah 16. Gitu. Ini bisa diselesaikan ya. Itu, jadi T-nya itu adalah T-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi T-nya itu adalah bisa T-nya itu minus 8 dan T-nya itu adalah plus 2.
sehingga nanti T-nya itu adalah sama dengan 8 dan T-nya adalah minus 2. Jadi yang kita ambil adalah waktu yang positif aja. Positif, ya. Jadi untuk soal ini. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu adalah memahami rumus fisika itu adalah bukan rumus tanpa makna ya. Jadi dia menceritakan sebenarnya di alam itu terjadi apa. Baik. Kemudian nanti baru terbangun nalar ya. Misalnya ketika benda ini dilemparkan vertikal ke atas, nanti dia akan berhenti kan karena kecepatannya habis, baru kan dia akan jatuh lagi karena ditarik oleh gravitasi. Itu adalah soal-soal yang membutuhkan pengalaman, kemudian nalar. Iya. Berarti sebenarnya soal ini melatih nalar fisika ya, Kak ya? Nalar fisika dan nalar. Akhirnya nanti ketika dia sudah terbentuk nalar fisika, dia akan bisa menerapkan dalam kehidupan yang sebenarnya begitu ya. Untuk menemukan apa namanya? Menemukan sesuatu yang baru lah. Atau mengetahui cara kerja satu apa namanya? Satu benda ya yang menggunakan prinsip fisika gitu ya. Jadi emang fisika itu ya kalau misalnya ini tambahannya lebih sedikit lebih tambahan ya. Jadi fisika itu emang terbagi dua. Ada fisika yang namanya itu adalah bisa ditentukan. Jadi kalau misalnya ada suatu partikel atau ada suatu objek ya, misalnya bumi atau bulan, kita tahu nih keadaannya saat ini. Maka kita bisa menebak keadaannya hari esok, kemudian sebulan kemudian setahun kemudian kita bisa menebak. Atau bisa juga misalnya kita menebak keadaannya 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi itu namanya adalah fisika-fisika yang bahasa kerennya nih ya, mungkin adik-adik bisa lihat, namanya adalah fisika deterministik. Nah, tapi ketika kita membahas fisika yang udah fisika atom, elektron, nah itu kita sudah kehilangan model seperti itu ya. Jadi sifatnya itu ketidakpastian yang muncul. Nah, itu juga sesuatu yang menantang pikiran daya ya, pikir kita ya, nalar kita ya. Oke, yang terakhir Kak, sebelum kita close nih ya, yang terakhir apa? Ada soal yang Nah, jadi kalau soal ini mungkin sebagai ini aja ya, nanti adik-adik bisa pikirkan di rumah ya, misalnya seperti ini ya. Jadi soal ini adalah tidak bisa diselesaikan dengan pengalaman aja ya. Jadi soal ini nanti bisa diselesaikan kalau misalnya intuisi fisika dari adik-adik itu sudah muncul. Misalnya soalnya seperti ini ya. Ada sebuah cakram memiliki massa M besar adalah 1,6, kemudian jari-jarinya itulah 10 cm. Kemudian dia dipasak pada pusatnya ya. Jadi kalau ini digambarkan soal ini adalah seperti ini. Sebentar ya. Agak lama ya. Jadi saya bacakan aja. Kemudian di atas si cakram itu ya ada partikel yang kecil ya. Nah, yang massanya 0,1. Nah, dia dibuat menempel pada cakram. Nah, kemudian sistem ini diberi gangguan sedikit sehingga partikel itu mulai meluncur sepanjang tepi cakram. Pertanyaannya itulah berapa laju cakram pada saat partikel itu berada di titik paling bawah. Ini pasti kita akan bingung ya. Ini pakai cara apa nih Kak gitu kan. Pasti kalau misalnya kita gambarkan pikiran kita ini seperti kotak, pasti kita ngacak-ngacak ini pakai apa. Dan soal ini tidak akan bisa diselesaikan Kak Roni kalau misalnya adik-adik tidak muncul intuisi fisika. Jadi setelah punya pengalaman, kemudian nalar fisika, baru yang terakhir adalah intuisi fisika. Kalau misalnya intuisi fisika ini udah terbangun ya, maka soal UTBK insya Allah bisa diselesaikan. Berarti ini termasuk soal kalau dalam tanda kutip HOTS ya Kak ya? Soal HOTS ya. Yang kita butuh penalaran dan analisa yang lebih dalam ya. Betul. Karena nggak cuma dari satu rumus ya, tapi kombinasi dari banyak. Kadang kita belum menangkap soal ini sebenarnya bagaimana sih cara menyelesaikannya kan? Kalau Karoni sendiri kira-kira pakai apa nih? Wah, saya nggak tahu, saya pakai doa aja Kak. Bismillah gitu ya. Dan ada yang lebih cepat dari doa. Apa? Lupakan saja. Oke. Mungkin soal ini perlu dibahas atau tidak? Ini kayaknya panjang nggak nih Kak? Atau pengantarnya aja? Pengantar sedikit aja. Jadi cerita dari soal ini adalah seperti ini karena ya. Jadi ini ada cakram, kan? Kemudian cakram ini kita pasak di tengahnya. Kan? Gitu ya. Ini anggap permukaan tanah ya karena ya. Nah, kemudian di atas ini ya, kita taruh partikel kecil. Nah, yang ini tadi kan simbolnya M kecil, yang ini simbolnya M besar. Gitu ya. Nah, ketika ini diganggu sedikit ya. Nanti si partikel yang kecil ini akan muter mengelilingi tepi cakram. Pertanyaannya itu adalah pada saat
partikel yang kecil ini ada di bawah gitu ya, seperti ini ya, ada di bawah ini. Nah, berapa laju putar mereka ini? Ini kan bagaimana cara ngerjainnya kan gitu. Kalau yang tadi kan benda dilempar kan pasti Iya. geraknya vertikal, Iya. pasti kan seperti itu kan, itu Mhm. cuma butuh pengalaman. Kalau ini lah butuh intuisi. Nah, Oke. jadi kalau misalnya kita coba ya bedah soal ini adalah sebenarnya soal ini menggunakan namanya hukum kekalahan energi kan. Oke. Nah, pasti Karoni nanya, "Kenapa kayak hukum kekalahan energi?" kan. Iya betul. Nah, Kenapa tuh? karena saya udah ada intuisi fisikanya Oh Karoni. iya, saya belum ada ya, Belum jadi ada, masih gelap ya masih gelap. istilahnya. Nah, jadi harus belajar gitu ya. Nah, Oke. jadi kalau misalnya nanti adik-adik ketemu sama guru-guru misalnya, "Kenapa kayak itu, Pak?" Nah, itu ada intuisi ya. Jadi ini menggunakan energi ya. Jadi ketika partikel ini berada di atas, nah pasti partikel ini punya energi, namanya energi potensial kan. Nah, ketika dia berada di bawah, nanti energi potensial ini akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, tapi kan energi kinetik itu ada dua, ada rotasi, ada namanya translasi. Nah, untuk kasus ini adalah namanya rotasi. Nah, jangan tanya kenapa harus rotasi kan? Ya kan? Karena muter ya Karena kan. muter ya, Nah, betul karena ini saya udah karena dapat intuisinya tuh Kak. Ketularan ya. karena muter betul. Nah, Harus dekat-dekat sama orang fisika juga kayaknya biar betul ketularan. ya. Jadi energi potensial itu kan rumusnya MGH ya kan? M G kali dengan H. Nah, H-nya itu adalah kita ukur dari tanah ya. Kalau ini adalah tanah, seperti itu ya. Ini adalah H-nya nih ya. Jadi H-nya itu adalah karena ini berarti jari diameter ya. Berarti H-nya itulah 2R. Oke. Terus energi kinetik rotasi ini ya. Yaitu setengah I omega kuadrat. Nah, I-nya itu adalah I si cakramnya ditambah dengan I si partikelnya. Baru nanti dikali dengan omega. Oke, baik. Nah, Jadi nanti teman-teman bisa kerjain sendiri nih ya. Jawabannya kira-kira yang mana tuh? jawabannya kira-kira yang mana ya. Oke, baik. Jadi Jadi untuk menemukan seperti ini adalah butuh cerita yang panjang kan. berarti kalau misalkan orang udah punya intuisi, dia otomatis di kepalanya ini ya, dia akan ada Ah, gambaran seperti ini ya. iya, jadi kalau misalnya ada 1001 jalan, dia Heeh. udah pilih yang satu yang benar itu, Iya, Pak. dia nggak pusing lagi, harus gimana gitu Harus ya. gimana kan? Oh, Harus mulai dari mana kan? Itu iya, pertanyaan baik. itu udah tidak muncul lagi bagi orang-orang yang sudah ada intuisi fisikanya. Oke, terima kasih Kak Erus nih udah ngebahas tentang soal fisika di UTBK Ya, SBMPTN. Mungkin ini sama-sama. pengantar ya sebenarnya untuk memacu teman-teman mempersiapkan diri untuk UTBK SBMPTN dan mendapatkan inspirasi terkait dengan bagaimana kita seharusnya belajar fisika ya. Dan yang saya sangat berkesan adalah antara memahami fisika ya dengan mengerjakan soal fisika itu dua hal yang Nah, berbeda gitu jadi ya. mengerjakan soal fisika itu hanya bagian kecil aja Bagian kecil aja dan dari memahami. ilmu Jadi kalau fisika. kalian suka dengan teknologi, suka dengan perkembangan Heeh. apa namanya, Masa informasi depan. masa depan dan seterusnya, itu kalian berarti sudah punya passion fisika gitu. Hanya saja belum bisa menyelesaikan fisika karena kurangnya pengalaman. Betul. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karoni. Oke.